kebetulan ya bukan terkenal hal-hal yang jelek gitu, tapi hal-hal yang baik. Yang menarik, tadi baru aja aku kan selesai Bible Study Teens, jadi aku Jumat juga ada online Bible Study sama anak-anak remaja SMP, SMA, se-Indonesia gitu. Cuman ya nggak banyak lah orangnya. Dan tadi malam juga sih, sama-sama malamnya ya, itu nyanyinya juga sama, Yesus kau yang kuandalkan gitu kan, kayak wow kok bisa sama gitu kan. So I don't know why, cuman ya aku percaya memang betul bahwa Tuhan Yesus satu-satunya yang harus kita andalkan dalam hidup kita gitu. Dan thank you untuk teman-teman KSY udah boleh undang lagi. Ini kali kedua ya kayaknya ya, ngobrol di KSY. Dan waktu pertama kali dapat temanya dari Andre cukup terkejut juga, oh give my best gitu kan. Dan tadinya bukan berencana ngomong tentang brokenness gitu. Tadinya berencana ngomong tentang even if, kalau meskipun kita mengalami ini itu, kita tetap harus memberi yang terbaik meskipun mengalami ini. Tapi kemudian tiba-tiba Tuhan ngomong suatu hal yang berbeda, yaitu brokenness ini. Gitu. Nah ini sekarang boleh share screen gitu Andre. Atau mikir tentang give my best, memberi yang terbaik gitu ya. Yang aku renungkan adalah, ya memang sih betul, kita harus kasih yang terbaik dari yang terbaik yang kita milikin gitu. Tapi kata terbaik itu sendiri kan sulit definisinya gitu ya. Sampai kapan kita tahu bahwa ini memang betul-betul yang terbaik? Jangan-jangan ke depannya ada lagi yang lebih baik lagi. Jadi mengejar kata giving my best ke Tuhan, pertanyaanku adalah sampai kapan Tuhan gitu? Sampai kapan aku betul-betul tahu bahwa itu yang terbaik, atau jangan-jangan yang aku kasih hari ini menurutku sudah baik, ternyata belum yang terbaik juga Tuhan. Dan aku dulu orangnya, ya sampai sekarang juga sih, aku percaya banget bahwa kita perlu jadi orang-orang yang punya excellent spirit gitu. Kita harus punya roh yang memberikan yang terbaik gitu kan. Dan dulu aku aplikasikan ini di dalam pekerjaanku, pelayananku seperti itu. Jadi waktu itu tahun 2018-2019 aku baru masuk ke Jakarta, dikasih project untuk bikin event di 5 kota gitu kan ya. Aku kasih yang terbaik, betul-betul yang terbaik gitu. Jadi wah semuanya oke, disuruh ngecek ruangan, aku bawa alat ukur, aku ngukur ruangan dan segala macam. Kemudian leader aku kalau bukan telepon chat jam 5 pagi gitu, aku akan bangun, aku akan balas, aku akan pastikan handphone ini nyala 24 jam. Jadi ada apapun juga aku akan pasti balas saat itu juga gitu. Tapi apakah itu memang yang terbaik? Apakah itu cukup? Kenyataannya, next slide. Our best will never be enough. Yang terbaik yang kita berikan itu nggak akan pernah bisa cukup. Kenapa? Karena kita ini lahir dalam dosa, dalam daging. Jadi apapun yang kita lakukan dengan pekerjaan tangan manusia, dengan kekuatan tangan manusia, nggak akan pernah cukup buat Tuhan. Nggak akan pernah cukup. Ya kalau gitu berarti nggak usah give your best lah Kak, gitu ya. Biasa-biasa aja gitu kan. Ya nggak cukup juga, bukan kayak gitu. Tentu kita kepingin menyenangkan hatinya Tuhan. Kita kepingin untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Tapi baiknya kita dan baiknya Tuhan itu beda loh. Standar baiknya kita dan standar baiknya Tuhan itu beda loh. Kalau kita hanya mengandalkan our best, baiknya kita, itu nggak akan pernah cukup. Kita kepingin kasih yang terbaik, Tuhan, kamu udah mengasihi aku, Tuhan. Kamu udah tunjukkan kasih-Mu di atas kayu salib, Tuhan. Aku pingin Tuhan kasih yang terbaik buat Engkau, Tuhan. Gimana ya Tuhan caranya bisa menyenangkan hati-Mu? Nah, dalam sepanjang kehidupan Yesus, 33 tahun dia ada di dunia, 3 tahun setengah pelayanannya dia pada waktu itu,
Ada 2 hal, ada 2 kisah di mana itu terbaik sekali sampai-sampai Yesus tuh bilang bahwa 2 hal ini kamu harus ingat betul. 2 hal ini kamu harus ingat betul. Yang pertama, Yesus bukan ngomong tentang dirinya sendiri, dia cerita tentang perempuan yang mengurapi Yesus dengan minyak narwastu. Coba di slide next slide-nya. Tuhan sampai bilang gini kepada perempuan itu, "She has done a beautiful thing to me." Dia telah melakukan perbuatan yang indah bagiku. Wow. Apakah kita nggak kepengen ya suatu hari nanti Tuhan bilang bahwa perbuatan yang kamu lakukan, pelayananmu, hidupmu itu sesuatu yang indah sekali buat aku. Tuhan sampai memuji apa yang dilakukan oleh perempuan ini, dikatakan bahwa perbuatannya dia itu indah. Buat Tuhan itu menyenangkan sekali. Buat Tuhan itu cantik banget apa yang dia kerjakan ini. Dia belum pernah lihat itu sebelumnya. Banyak orang, beberapa orang dipuji sama Yesus, misalkan imam dari pengawal Yeriko itu di kota Yeriko gitu ya. Ada iman juga yang dipuji Yesus, ada perempuan yang pendarahan gitu ya. Wah, imanmu nih sudah menyelamatkan kamu dan segala macam. Tapi kali ini Tuhan Yesus bilang bahwa what you did is beautiful. Apa yang kamu lakukan ini sangat indah. Sangat indah. Tapi keindahannya itu bukan keindahan yang ada di mata dunia. Keindahan yang Tuhan lihat justru adalah the brokenness. Karena ada sesuatu yang dipecahkan. Karena ada sesuatu yang dihancurkan. Brokenness-nya Tuhan bukan indah, keindahannya Tuhan itu bukan indah yang perfect. Harus cantik, harus luar biasa indah gitu, no. Justru bagi Tuhan, yang indah di mata Tuhan adalah hal-hal yang broken. Hal-hal yang rusak. Oleh sebab itu kita bisa senang gitu, Tuhan ternyata aku nggak perlu jadi orang yang sempurna, Tuhan. Ternyata aku yang rusak ini pun bisa jadi suatu yang indah buat Tuhan. Kita mau belajar dari perempuan dengan minyak narwastu ini. Apa sih sebenarnya hal-hal yang dia pecahkan buat Tuhan, gitu ya. Kita baca dulu pertama di next. Markus 14 ayat 3. Aku baca dulu bahasa Indonesianya ya. Seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ya, dikatakan di bahasa Inggrisnya, a woman came with an alabaster jar of very expensive perfume. Jadi ini minyak wangi yang sangat mahal sekali, made of pure nard. Ya, jadi ini dari minyak narwastu yang murni, jadi nggak dicampur oleh apapun juga, murni, jadi itu mahalnya banget gitu ya. She broke the jar and poured the perfume on his head. Dia pecahkan itu buli-buli pualam, the alabaster jar, kemudian dia curahkan minyaknya itu ke atas kepalanya Yesus. Waktu baca ayat ini yang di pikiranku adalah, kenapa sih Tuhan harus dipecahkan gitu kan? Kenapa nggak tinggal dituang aja? Kan nggak ada masalah juga sih Tuhan. Mau dihabisin kan juga nggak ada masalah. Kenapa perempuan ini harus memecahkannya? Kan berantakan semua Tuhan. Berantakan, dia nanti harus ngambilin puing-puingnya, remah-remahan dari buli-buli itu tadi. Kenapa harus dipecahkan Tuhan? Kan susah nuangnya. Pemikiranku sih gitu ya. Kan orangnya efisiensi, jadi kita akan mikir gimana ya cara nuangnya yang terbaik ya, gitu. Tapi Tuhan justru memuji perempuan ini karena dipecahkanlah leher buli-buli itu. Apa sih artinya? Yang pertama, kita ngomong bahwa Tuhan itu suka, Tuhan itu menganggap indah orang-orang yang broken in their possession.
Next. Tuhan tuh suka dan menganggap indah orang-orang yang memecahkan semua yang dia miliki itu buat Tuhan. Semua yang dimiliki, possess. Possess itu semua yang kita miliki apa sih? Apa yang kita miliki ini banyak gitu. Karena kasih karunia Tuhan, dia udah kasih kita banyak hal ya. Dia udah kasih kita waktu, dia udah kasih kita hidup, dia sudah kasih kita uang, ya kan? Dia udah kasih kita talenta, dia udah kasih kita banyak hal yang kita bisa nikmati di dunia ini. Gitu. Dan kadang-kadang kita lupa bahwa apa yang kita miliki hari ini bukanlah punya kita atau hasil usaha kita. Tuh. Meskipun dikatakan di sini alabaster jar of very expensive perfume ini, buli-buli pualam isi minyak narwastu murni ini mahal sekali harganya, tapi perempuan ini kasih itu semua ke Tuhan. Nah, next boleh. Expensive perfume, minyak yang mahal sekali. Kenapa kok perempuan ini bisa punya minyak mahal gitu ya? Nggak tahu teman-teman ada yang suka pakai minyak wangi atau enggak gitu ya. Aku yakin minyak wangi di rumah kalian nggak ada yang semahal minyak narwastu ini gitu ya. Karena harganya dikatakan bahwa itu adalah harganya bisa segaji kita setahun penuh gitu ya. Gaji orang setahun penuh gitu. Bisa jadi itu dia yang kumpulkan uangnya, dia kerja keras gitu ya, kemudian dia beli minyak wangi yang mahal ini. Atau bisa juga keluarganya yang mewariskan itu kepada dia. Jadi ini suatu hal yang sangat amat berharga yang diberikan kepada Tuhan. Biasanya perfume ini atau minyak narwastu ini akan disimpan betul-betul supaya kemudian jadi pegangan untuk suatu saat kalau dia nanti menikah. Atau kalau nanti ada suatu saat ada orang-orang terdekatnya, keluarganya sendiri itu yang mungkin mengalami dipanggil sama Tuhan, gitu ya. Jadi seharusnya parfum ini dia simpan baik-baik untuk kehidupannya dia sendiri. Her life saving. Ini betul-betul tabungannya dia untuk kedepannya dia, future-nya dia. Ini adalah simbol dari semua kekayaannya dia dan simbol dari masa depannya dia. Jadi kita pun punya hal-hal seperti ini. Kita punya simbol, hal-hal yang kita simpan karena kita merasa bahwa ini baik aku simpan untuk masa depanku. Ini baik untuk menunjukkan bahwa keluargaku ini keluarga orang yang punya, keluargaku ini keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Ini jadi dana daruratku gitu misalkan ya. Ini adalah hal-hal darurat yang aku simpan baik-baik kalau nanti suatu saat terjadi sesuatu, aku bisa keluarkan ini. Ini backup plan kita, gitu ya. Tapi yang dilakukan oleh perempuan ini adalah dia pecahkan buli-buli itu. Artinya apa? Dia nggak cuma sekedar memberikan semuanya ke Yesus. Kemudian nanti kalau suatu saat dia bisa dapat uang lagi, dia simpan lagi minyaknya. Tapi kemudian dia pecahkan karena dia mau bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau kasih semuanya sampai nggak ada satupun sisa tetes minyak dalam hidupku yang buat aku sendiri. Kita pernah sering dengar ceritanya ya, janda yang memberikan 2 keping perak. Tuhan bilang sama janda itu, janda ini sudah memberikan jauh lebih banyak daripada semua orang yang hari ini memberikan persembahan ke bait suci. Apa yang diukur oleh manusia itu beda sama yang diukur sama Tuhan. Yang diukur manusia apa yang kita berikan. Yang diukur sama Tuhan berapa banyak yang sisa dalam hidup kita. Berapa banyak sih yang kita masih sisakan, kita masih simpen buat hidup kita dan kita nggak mau kasih itu ke Tuhan. Berapa banyak yang kita ngomong, Tuhan jangan sentuh area yang ini. Tuhan, aku sibuk, aku belum bisa melayani Engkau. Tuhan, ini aku belum bisa kasih Tuhan buat gerejamu. Aku masih butuh hal-hal ini Tuhan.
Tapi perempuan ini mengatakan bahwa menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita betul-betul mau kasih yang terbaik, yang terindah buat Tuhan, dia bilang bahwa I have to break this jar. Aku harus pecahkan buli-buli ini sampai gak ada satu pun yang tersisa dalam hidupku. Semua hal yang selama ini aku anggap penting, semua hal yang aku anggap berharga, aku serahkan semuanya buat Tuhanku. Next slide. Kita mau merenungkan apakah Yesus itu jauh lebih berharga dari semua yang kita miliki. Kalau hari ini Tuhan minta sesuatu hal dari kamu, apakah Tuhan Yesus jauh lebih berharga dari apa yang Tuhan minta dari hidupmu hari ini? Apa yang kita simpan, itu menunjukkan kemana hati kita berada. Kalau kita nggak nyimpen apapun juga, Tuhan bisa kerjakan jauh lebih banyak hal melalui hidup kita, karena hidup kita udah kosong. No spare, nggak ada lagi cadangan. Nggak ada lagi cadangan. Bahkan ke masalah-masalah finansial sekalipun. Dulu aku kerja guru TK, terus kemudian 4-5 tahun aku kerja di sana, aku merasa Tuhan panggil aku untuk suatu hal yang berbeda, aku mulai pelayanan di non-profit organization. Dan tiap kali ditanya orang, kamu kerja apa? Aku kerja di non-profit organization. Meskipun aku tahu bahwa Tuhan, pekerjaanku ini benar-benar melayani Engkau secara sepenuh waktu, Tuhan. Tapi aku nggak pernah mau mengakui bahwa aku ini melayani sepenuh waktu. Jadi aku selalu bilang ke orang, aku masih kerja sekuler kok, tapi di yayasan non-profit. Gitu. Ada hal-hal yang aku masih tidak mau berikan sepenuhnya ke Tuhan. Pada waktu aku kerja di situ pun, banyak kali aku mempertanyakan Tuhan, sejujur-jujurnya loh Tuhan, sejujurnya. Kalau aku kerja di luar sana, mungkin aku akan dapat jauh lebih banyak daripada yang aku dapat hari ini. Kalau aku mau hitung-hitungan Tuhan masalah kerjaanku, apa yang aku kerjakan di sini itu seharusnya bisa dihargai lebih di luar sana. Tapi waktu pertanyaan ini muncul, is Jesus worth more than all of your possession? Ya, dari proses hidupku aku mau belajar bahwa yes, he is worth it. Ya, dia jauh lebih berharga dari semuanya itu. Yang kedua yang diajarkan oleh perempuan ini, kita bisa baca di ayat berikutnya. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Sudah dia tuangkan, dia pecahkan pertama. Ini memang ini kisahnya muncul di Matius, Markus, Yohanes gitu ya. Beberapa detailnya ada yang saling melengkapi seperti itu. Tadi cuma dikatakan wanita, sekarang dikatakan bahwa ini Maria ternyata. Dikatakan tadi meminyakinya di kepala, ternyata di sini sampai kakinya Yesus juga. Dan di sini dijelaskan lebih detail lagi, sudah dikasih minyak di kakinya Yesus, diseka dengan rambutnya. Dan dijelaskan bahwa bau minyaknya semerbak di seluruh rumah itu. Kalau yang pertama kita belajar dari Maria atau perempuan ini bahwa kita harus memecahkan semua apa yang kita miliki buat Tuhan. Yang kedua yang kita perlu pelajarin adalah kita perlu broken in our reputation. Apa yang kita miliki secara fisik itu kadang-kadang lebih gampang kita serahkan ke Tuhan. Tapi yang namanya harga diri, harga diriku main-main nggak boleh. Jangan ada yang sentuh gitu ya. Posisiku Tuhan, jangan ada yang sentuh. Reputasiku Tuhan, jangan ada yang sentuh. Kita sangat kepikiran apa yang orang lain omongkan dibandingkan apa yang Tuhan omong terhadap hidup kita. Kita belajar dari perempuan ini ya. Next. Yang pertama, jarang sekali di konteks zaman itu, perempuan itu tidak boleh menunjukkan rambutnya gini ya. Jadi seperti teman kita di tetangga itu,
Mereka harus pakai kerudung, harus diikat, di kelabang itu apa ya, di braid gitu ya, supaya enggak kelihatan rambutnya di depan orang lain. Karena ini adalah simbol dari harga dirinya perempuan. Oke, artinya mereka belum disentuh oleh laki-laki lain, mereka kemudian tidak menunjukkan rambut ini di hadapan publik, seperti itu. Tapi yang dilakukan perempuan ini adalah, yang pertama dia buka rambutnya, dia seka langsung kakinya Tuhan dengan rambutnya. Padahal rambut ini adalah mahkotanya wanita, betul nggak? Kasih, udah Tuhan, aku gak, mbok ya dia itu nyiapin sapu tangan atau kain gitulah ya. Kenapa kok nggak siapin gitu? Tapi dia sengaja banget. Dia nggak pakai bajunya, dia nggak pakai sapu tangan, dia pakai sengaja pakai rambutnya. Tuhan, ini loh Tuhan yang dikatakan mahkotaku ini Tuhan. Tuhan, ini semua yang dibilang bahwa ini adalah harga diriku Tuhan, aku kasih itu kamu Tuhan. Pada waktu dia melakukan itu sebenarnya dia sedang menghina dirinya sendiri di depan orang lain, menurut orang lain. Hal-hal yang menurut orang lain, ini cewek ini gila gitu. Gak tahu malu, gak punya harga diri dia. Masa rambutnya yang seharusnya dia simpen baik-baik, hanya boleh suaminya nanti yang lihat, dibuka begitu aja di depan umum, dipakai untuk ngelap kakinya orang. Buat wanita ini, Tuhan kamu jauh lebih berharga daripada harga diriku dan dignitasku. Tuhan. Untuk dia masuk datang ke ruangan yang penuh dengan lelaki waktu itu aja dia sudah memecahkan, dia udah hancurkan norma-norma sosial pada waktu itu. Dia melakukan hal-hal yang nggak masuk akal, nggak boleh sebenarnya perempuan itu masuk tanpa diundang. Tapi dia datang, sekumpulan semua laki-laki semua, dia masuk ke situ. Dia udah break the social norms. Karena apa? Karena dia sangat mengasihi Yesus dan dia pengen kasih sesuatu yang terbaik, yang terindah buat Tuhan. Dia saking desperate-nya, Tuhan, aku nggak tahu lagi apa yang terbaik yang aku bisa berikan kepadamu, Tuhan. Ini loh Tuhan, nih mahkotaku. Ini loh Tuhan, harga diriku. Tak kasih buat kamu. Dia menyentuh kaki Yesus di depan umum. Buat wanita zaman itu nggak boleh kamu sentuh laki, itu nggak boleh. Apalagi di depan umum, gitu kan. Tapi dia lakukan itu, dia sentuh kakinya Yesus, dia secara nyata, secara gamblang, dia tunjukkan, Tuhan, aku sangat amat mengasihimu, aku nggak peduli orang lain ngomong apa, Tuhan. I really want to touch you, God. Aku pengen ketemu engkau, Tuhan. Aku pengen sentuh engkau, Tuhan. Aku pengen kasih yang semua-muanya, Tuhan, buat engkau, Yesus. Meskipun Tuhan, aku harus mengelap kakimu, seperti seorang budak mengelap kaki tamu-tamu dari orang yang datang ke rumah. Dia bahkan rela, Tuhan, enggak apa-apa kalau aku melakukan pekerjaan sebagai seorang hamba, Tuhan. Yang penting aku bisa menghormatimu, yang penting aku bisa kasih wangi-wangian yang harum buat engkau, Tuhan. Dikatakan bahwa baunya sampai semerbak seluruh ruangan itu. Bukan bau minyaknya, tapi bau pengorbanannya perempuan ini loh. Yang baunya wangi sekali di hadapan Tuhan. Bau dari buli-buli yang dipecahkan, bau dari reputasi dia yang dihancurkan di hadapan banyak orang. Meskipun orang-orang waktu itu marahin dia, olok-olok dia, mengkritik dia segala macam, dia nggak peduli. Pokoknya Tuhan, this is my life, I want to be broken for you. Aku mau hancur buat engkau, Tuhan. Apa sih yang hari-hari ini kita banggakan? What are you proud of? Apa sih yang jauh lebih penting daripada ekspektasinya Tuhan? Apakah ekspektasi orang lain terhadap dirimu yang kamu jaga betul, pride-mu kamu jaga betul, supaya orang lain tidak mencemooh kamu, supaya orang lain tidak mengecilkan kamu jagain betul? Atau pencapaian-pencapaianmu kamu jaga betul, kalau Tuhan ambil, Tuhan jangan ambil ini Tuhan. Ini sesuatu yang aku sangat amat banggakan Tuhan.
Apa itu? Coba direnungkan bersama-sama. Next. Is Jesus worth more than your reputation? Apakah Tuhan jauh lebih berharga dari semua reputasimu? Banyak orang yang pengen naik, terus naik Tuhan. Tuhan, angkat kami naik Tuhan. Bawa kami lebih dalam Tuhan. Bawa kami ke posisi yang lebih dekat lagi kepadamu Yesus. Tuhan, bawa aku posisi yang aku bisa memberkati lebih banyak orang lain Tuhan. Tuhan ambil itu semua dari kita hari ini, apakah Tuhan tetap lebih berharga? Bukankah semua reputasi, semua pencapaian kita semua datangnya juga dari Tuhan? Kalau orang lain mengolok-olok kita hari ini, kamu tuh ngapain setiap Jumat ikut online? Kenapa nggak kamu tuh menggunakannya untuk, I don't know, bersenang-senang, atau untuk istirahat dan segala macam? Why? Kenapa kamu ikut Yesus? Apakah Yesus lebih berharga daripada apa yang orang lain katakan tentang dirimu? Bisakah kita hari ini bilang ke Tuhan, Tuhan, I don't need any of that. Aku nggak perlu Tuhan semua hal yang ada di dunia tawarkan Tuhan. Aku nggak perlu Tuhan posisi jabatan yang dunia tawarkan, pencapaian semua yang Tuhan tidak dunia tawarkan Tuhan. Karena Tuhan Engkau jauh lebih berharga Tuhan dari semuanya itu. Yang aku pelajari di sini next adalah, well, be broken for him. He's worth it. Aku jamin, he's worth it. Tuhan jauh lebih berharga dari semua hal yang kita miliki, semua hal yang sama ini kita masih jaga, simpan baik-baik. He is worth it. Pribadinya dia aja udah cukup, jauh lebih dari cukup. Dari semua hal yang kita bisa miliki di dunia ini. Kalau hari ini kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan, pecahkan possession-nya kita, reputasinya kita buat Tuhan. Nah, apa yang dilakukan oleh Maria perempuan ini, kenapa itu jadi sangat indah sekali? Satu hal menurut aku adalah karena dia menunjukkan bagaimana Yesus juga broken for us. Yesus juga memilih untuk broken for us. Next, kita baca di Filipi 4 ayat 6-7, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus sebagai anak Allah, dia punya semuanya. Dia punya segala hal yang diciptakan dia di bumi ini. Dia punya surga, dia punya bumi. Dia punya semuanya itu. Tapi karena dia cinta kasihnya luar biasa buat kita, he break all of it, dia buang itu semua, supaya dia bisa beri hidupnya buat kita. Dia punya posisi raja di atas segala raja. Dia punya posisi Tuhan di atas segala Tuhan. Siapa yang lebih tinggi dari Tuhan Yesus kita? Siapa yang lebih tinggi dari Allahnya kita? Tapi dia memilih buang itu semua. He broke his reputation. Dia taruh hidupnya, ambil rupa seorang hamba. Hamba itu kalau di bahasa Indonesia kayaknya masih oke ya. Aslinya budak gitu loh. Budak itu udah nggak ada harganya lagi gitu kan. Udah nggak dianggap bahkan udah nggak dianggap manusia gitu. Dan menjadi sama dengan manusia, dia taruh hidupnya di atas kayu salib untuk kita semua, supaya kita bisa menikmati kasih-Nya Tuhan. Apa yang dilakukan Maria menjadi sangat amat berarti buat Yesus, karena apa yang dia lakukan itu serupa dengan apa yang Yesus lakukan buat kita semua. Tadi aku sempat cerita bahwa ada 2 kisah di mana Yesus ingin kita selalu mengingatnya. Yang pertama, apa yang dilakukan perempuan dengan minyak narwastu ini. Yang kedua, kita mungkin jauh lebih familiar lagi. Karena mungkin sebulan sekali kita mengadakan hal ini gitu ya. Sebulan sekali, beberapa gereja mungkin seminggu sekali. Coba kita lihat ayatnya di next, Lukas 22 ayat 19.
Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Bahasa Inggrisnya, he took the bread, he gave thanks, and he broke it, and gave it to them. This is my body given for you. Aku bawa roti di sini ya. Ini ternyata aku nggak punya roti perjamuan, guys. Terus di rumah nemunya biskuat gitu ya. Tapi anggaplah ini roti perjamuan, oke? Okay? Tadi mau beli roti tawar sayang gitu, masa beli 10 gitu ya. Jadi ya ada apa yang dipakai di rumah aja lah ya gitu. Adanya biskuat, Tuhan ini kuberikan kepadamu untuk KSY Tuhan. Oke. Okay. Ternyata ada hikmahnya juga, guys. Jadi kemarin itu aku pulang dari Manado, ceritanya pesawat aku di delay gitu kan, karena mereka delaynya lama banget, akhirnya mereka memberikan aku biskuat ini gitu sebagai kompensasi. Ternyata Tuhan sediakan untuk KSY. Oke. Kembali ke topik. Jadi this is my body given for you, gitu ya. Waktu Tuhan ngomong ini, coba kalau kalian lihat ke kameraku, Tuhan bilang, this is my body given for you, tubuhku yang diserahkan kepadamu. Tubuhnya Tuhan itu ini, roti, atau ini? Tubuhnya dia. Ini bukan tubuh, ini roti. Ini tetap roti. Meskipun ini jadi simbol bahwa ini tubuhnya Tuhan diserahkan buat kita. Waktu kita tiap kali makan perjamuan, kita mungkin mikir, ya Tuhan, ini tubuhmu, Yesus, diserahkan buat aku, thank you Tuhan, terima kasih. Nah, tapi terus kemudian Tuhan bilang, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terus kemudian kita makan roti. Tuhan, aku makan roti ini supaya aku ingat akan Engkau terus, Tuhan. Ya kan? Biasanya kita gitu kan ya. Kita akan ingat terus Tuhan pengorbananmu di kayu salib buat hidupku. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, Tuhan bilang, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Artinya Tuhan mengundang kita, tubuhmu serahkan buat orang lain. Tuhan sudah serahkan tubuhnya buat kita. Tuhan mau kita melakukan hal yang sama. Tuhan mau tubuhmu juga diserahkan buat orang-orang lain yang Tuhan juga kasihi. Ini bukan undangan untuk kita senang-senang menikmati kasih karunia Yesus saja. No, memang betul kita akan nikmati kasih karunia Yesus dan kita harus bersyukur atas hal itu. Dan aku nggak bilang bahwa perjamuan kudus kita selama ini salah, no, gitu ya. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam dari ini semua. Tuhan nggak cuma minta kita makan roti setiap sebulan sekali, bukan. Tapi waktu kita ngangkat roti ini di hadapan Tuhan dan di hadapan para jemaatnya, aku sudah serahkan tubuhku buat kamu loh. Kamu mau nggak serahkan tubuhmu juga buat tetanggamu, sebelahmu, orang di sampingmu, buat keluargamu? Mau nggak kamu serahkan juga tubuhmu ini ke orang lain? Buat kita manusia, next slide mungkin ya, jauh lebih gampang kita itu broken buat Tuhan. Gampang, Tuhan. Kamu udah kasih semuanya buat aku, tak kasih semua dia buat kamu, Tuhan. Jauh lebih gampang, gitu ya. Tapi jauh lebih sulit adalah, Tuhan, ini orang nggak layak Tuhan dapat kasihku. Ini orang, bahasanya orang Jawa Surabaya ya, nyebelin banget gitu ya, bencana luar biasa gitu. Kenapa aku harus memberikan tubuhku buat dia? Seringkali kita gampang banget sakit hati sama orang lain, orang ini nggak becus, Tuhan orang ini nggak benar, wah mau kritik semuanya. Pokoknya aku nggak mau Tuhan kasih hidup buat dia. Tapi Tuhan bilang sekali lagi, ini tubuhku sudah diserahkan buat kamu. Maka ini waktunya kamu juga menyerahkan tubuhmu buat orang lain. Tuhan mau kita broken in sacrifice. Tuhan mau kita itu jadi korban buat orang lain. Selama ini kita nggak pernah mau kan?
jadi korban perasaan, ya tidak maulah Tuhan, ya kan? Siapa yang mau jadi korban perasaan? Sakit hati, gak mau aku Tuhan. Tapi Tuhan bilang bahwa gak apa-apa. You have to be broken for them. Karena aku sudah dipecahkan tubuhnya buat kamu juga. Yang kalau yang pertama kita udah diundang sama Tuhan, diajari sama wanita ini, be broken for him. Mungkin kita bilang, yes Tuhan, udah deh, aku kasih semuanya, possession-ku, reputation-nya oke. Tapi pertanyaan yang kedua, next. Apakah kita mau broken for others? Karena itu yang sudah Tuhan kerjakan buat kita semua. Pertanyaannya, next. Kamu mau nggak kasih hidupmu dipecahkan untuk orang lain supaya mereka bisa mengalami Yesus dalam hidupmu? Perbuatlah ini supaya menjadi peringatan akan aku. Waktu kita serahkan tubuh kita ke orang lain, apa yang diingat? Yesus. Apa yang akan orang lain ingat? Yesus. Gak ada kasih yang terbesar di dunia ini selain Yesus. Gak akan ada orang lain yang mau sacrifice this much for me. Kalau itu bukan kasih yang daripada Allah. Waktu kita mau berikan hidup kita, dipecahkan buat orang lain. Orang-orang bisa melihat Yesus. Giving my best. Memberi yang terbaik. Kita mungkin mikir, kerja harus beri yang terbaik. Melayani, kasih yang terbaik Tuhan. Kita lakukan semua hal-hal yang menurut kita terbaik. Tapi Daud menyimpulkan semuanya ini dengan begitu beautiful. Dia bilang gini, next slide. You do not delight in sacrifice or I will bring it. Kamu Tuhan tidak disenangkan oleh korban-korban bakaranku. You do not take pleasure in burnt offerings. Kamu nggak ngambil Tuhan, nggak senang Tuhan hanya karena aku memberikan sapi, lembu, domba ini semua Tuhan. My sacrifice, oh God, is a broken spirit. Persembahanku yang terbaik yang aku bisa berikan kepadamu Tuhan adalah roh jiwa yang mau dihancurkan buat Tuhan dan buat orang lain. A broken and contrite heart, you God, will not despise. Tuhan gak akan pernah mengecilkan kita yang mau hidupnya dihancurkan buat Tuhan dan buat orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau yang tahu isi hati anak-anak-Mu, sahabat-sahabat-Mu Tuhan, orang-orang yang mengasihi Engkau Yesus. Dan kerinduan mereka Tuhan untuk memberikan yang terbaik buat Engkau. Tapi hari ini kami diingatkan sekali lagi Tuhan, bahwa yang terbaik itu adalah kalau ada sesuatu yang dipecahkan buat Engkau dan buat sesama kami. Yang terbaik itu Tuhan, kalau our life, hidup kami ini Tuhan, broken for you and for others. Mungkin ada beberapa dari kita yang Tuhan sebenarnya udah ngomong bahwa aku mau ini dalam hidupmu. Tapi kita nggak pernah punya cukup keberanian untuk memberikannya sepenuhnya buat Tuhan dan kita masih simpen itu. Kita mungkin tuang minyaknya iya, tapi buli-bulinya belum kita pecahkan betul. Let God speak to you tonight. Izinkan Tuhan yang berbicara dalam hidupmu malam hari ini. And let Him reveal that He is worth it. Dia berharga. Dia layak terima semuanya dari kita. Gak ada lagi sisa. Gak ada lagi sisa.
Beri kami kekuatan juga Tuhan untuk beri hidup kami buat orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan Engkau Yesus. Beri kami keberanian Tuhan untuk memecahkan tubuh kami buat orang-orang yang bahkan menyakiti kami sekalipun Tuhan. And it's okay to be broken because you love it so much. You love it. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Yesus, yang pecahkan hidup kami sekali lagi untuk mengurapi Engkau Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Thank you all.